Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 LTKP ingin membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas PKK tentang dokumen administrasi usaha. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Arsyida Priliani, Faris Dafa, Fatima Puji Lestari, Syifa Maulidia, Wulandari Resti Fauzi, dan Zahra Aulia. Masalah administrasi usaha kecil dan mikro. Masalah administrasi sering sekali dianggap sebagai masalah yang remeh-temeh, utamanya oleh wirausahawan yang baru saja merintis usahanya. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa administrasi adalah bagian yang sangat penting dalam merintis, mengembangkan, dan memastikan usaha dalam keadaan stabil. Isu-isu seputar permodalan, investasi, dan penyelenggaraan usaha yang terpercaya selalu berkaitan dengan hal-hal administratif. Isu-isu ini tidak hanya dialami oleh usaha skala menengah dan industri, tetapi juga terjadi pada usaha-usaha yang berada pada skala kecil dan mikro. Cara mengatasi masalah administrasi. Yang pertama, memahami. Memahami masalah administrasi pada usaha kecil dan mikro dapat diselesaikan dengan memberi pemahaman yang baik melalui kampanye dan pengenalan aplikasi. Yang kedua, mencatat. Mencatat setelah usaha kecil dan mikro, memahami pentingnya administrasi usaha, upaya untuk mengajak melakukan pencatatan dapat dilakukan. Penggunaan aplikasi Osman sebagai alat untuk mencatat kegiatan-kegiatan dalam proses usaha. Selanjutnya, fungsi Osman. Aplikasi kasir memungkinkan usaha kecil dan mikro memiliki pencatatan keuangan yang baik sejak awal. Kasir juga memiliki peranan penting dalam pembangunan kepercayaan dengan konsumen. B. Pencatatan atau nota. Pembuatan bukti atau nota transaksi secara digital akan membuat pencatatan menjadi lebih rapih dan terdokumentasi dengan baik. Seperti nota jual, nota belanja, dan nota pengeluaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. C. Pembukuan. Arus jual dan beli disertakan pengeluaran yang tercatat dengan nota digital terhubung pada sebuah pembukuan sederhana. Pembukuan dapat dipahami oleh usaha kecil dan mikro, mudah digunakan dan berfungsi sebagai salah satu perangkat untuk melihat jalannya usaha. 4. Alasan menggunakan Osman. Yang pertama, mudah, yaitu aplikasi Osman mudah digunakan karena dikembangkan berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada usaha kecil dan mikro. Pengembangannya juga merujuk pada rutinitas usaha kecil dan mikro. Yang kedua, kendali. Pengusaha selalu ingin memastikan usaha berada dalam kendalinya semaksimal mungkin. Yang ketiga, manfaat, yaitu Osman dapat digunakan sebagai bukti dan pencatatan pada proses usaha. Hal ini berfungsi sebagai jalan panduan yang dapat membantu pemilik usaha dalam rangka merencanakan dan mengembangkan usaha. Yang terakhir, terjangkau, yaitu penggunaan teknologi dalam mengelola informasi dan mengambil keputusan dapat terselenggara dengan biaya yang terjangkau. Sejak dulu dasar-dasar administrasi usaha hampir sama dan tidak banyak perubahan. Hal yang mengalami perubahan adalah dalam penggunaan teknologi untuk mencatat semua proses administrasi usaha. Dasar-dasar dalam pencatatan administrasi perlu dipelajari dan dapat dilakukan secara manual. Seiring perkembangan zaman, pencatatan dapat dilakukan menggunakan komputer untuk lebih memudahkan tugas administrasi. Saat ini, sudah banyak dijual program aplikasi administrasi yang tidak hanya dapat diakses melalui komputer tetapi juga melalui smartphone. A. Pengertian administrasi dan dokumen administrasi usaha. Secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor dan tata usaha. Administrasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan serta pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain
atau dengan kata lain disebut tata usaha. B. Fungsi, unsur, tujuan, dan manfaat administrasi. A. Fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, mencakup pengarsipan dan penggandaan. B. Fungsi teknis. Fungsi teknis merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. C. Fungsi analisis. Fungsi analisis dapat diartikan sebagai fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan disertai kemampuan mengambil keputusan. D. Fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal adalah fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. E. Fungsi manajerial. Fungsi manajerial merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. 2. Unsur administrasi. Menurut Delianji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern tahun 1992, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung ke-8 unsur administrasi, yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan perwakilan. A. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. B. Manajemen. Manajemen merupakan rangkaian kegiatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. C. Tata hubungan. Tata hubungan merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam usaha kerjasama. D. Kepegawaian. Kepegawaian merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. E. Keuangan. Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. 3. Tujuan dan manfaat administrasi. Yang pertama, agar pemilik usaha bisa memantau kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Yang ketiga, agar pengelola usaha bisa merencanakan, mengembangkan, serta mengorganisasikan usaha dengan baik. Yang keempat, agar pengelola usaha bisa mengamankan kegiatan usaha dan perusahaan. Adapun manfaat administrasi usaha bagi pembisnis dan investor. Yang pertama, mengetahui jumlah keuntungan. Yang kedua, menghindari resiko kerugian. Yang ketiga, sumber informasi atau data untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat, data penting untuk investor. Jika segala sesuatu teradministrasi dengan baik, penyajian data ke calon investor tidak lagi menjadi sesuatu yang rumit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.